Shalom Betani Batam Community, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Bapak Ibu, kita masih akan merenungkan firman Tuhan tentang hal mengumpulkan harta yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan ayat itu kembali. Bapak Ibu, mari kita merenungkannya bersama-sama. Hal mengumpulkan harta. Ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu, kita sudah belajar kemarin, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Apa arti perkataan itu? Bahwa kita dilarang mengumpulkan harta demi harta itu sendiri. Karena harta itu sendiri bersifat sangat sementara. Hanya yang bersifat kekal yang kita akan bawa ke dalam kekekalan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa arti ayat itu? Ayat itu sedang mengartikan begini, Bapak Ibu. Kita tidak boleh mengumpulkan harta secara egois. Saya ulang, Bapak, Ibu, dan saya anak-anak Tuhan tidak boleh mengumpulkan harta secara egois. Ayat 19 tadi, NIV menerjemahkan begini, Bapak Ibu. New International Version berkata, do not store up for yourself treasure on earth. Dia berkata begitu. Janganlah menumpuk untuk dirimu sendiri harta di bumi. NIV menerjemahkan begitu, Bapak Ibu. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan untuk kita, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Saya suka terjemahan NIV yang mengatakan, jangan mengumpulkan harta untuk dirimu sendiri. Kita tidak boleh mengumpulkan harta demi harta itu sendiri. Yang kedua, kita tidak boleh mengumpulkan harta demi diri sendiri. Anak-anak Tuhan haruslah menjadi anak-anak Tuhan yang terkenal oleh karena kemurahan hati mereka, terkenal oleh karena kasih mereka, terkenal oleh karena belas kasihan mereka kepada sesama. Bapak Ibu, kita dilarang menumpuk harta hanya untuk diri kita sendiri. Saya sering mengatakannya di mimbar, Bapak Ibu, setiap berkat yang kau peroleh, di dalamnya ada hak orang lain. Itu berarti engkau harus berikan hak itu kepada orang lain. Itu berarti setiap kali kita bekerja keras, kita beroleh berkat daripadanya, kita punya hutang untuk mendistribusikan berkat yang sudah kita peroleh. Kita berhutang untuk berbagi. Kenapa? Karena semua berkat yang kita peroleh ada hak orang lain di dalamnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita tidak boleh mengumpulkan harta secara egois hanya untuk diri sendiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sesungguhnya kekristenan mengajarkan sebuah keseimbangan. Kenapa yang miskin atau yang kaya harus menolong yang miskin, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Supaya ada keseimbangan, firman Allah begitu. Rasul Paulus berkata demikian. Kita, orang-orang di Korintus, orang-orang di Filipi, Rasul Paulus mengumpulkan banyak sumbangan supaya dibawa kepada gereja di Yerusalem, gereja yang miskin, gereja yang mengalami kesusahan dan penganiayaan luar biasa. Jadi gereja-gereja di wilayah lain harus mengumpulkan dana, menyerahkannya kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Rasul Paulus berkata apa? Supaya ada keseimbangan. Begitulah seharusnya anak-anak Tuhan. Mengumpulkan harta bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk cuma memuaskan ego sendiri. Tetapi berbagi kepada sesama. Berbagi kepada sesama anak Tuhan. Dengan begitu akan timbul sebuah keseimbangan, Bapak Ibu. Jangan sampai yang kaya demikian kaya. Yang miskin terlalu miskin sampai mengalami begitu banyak kesulitan. Kita tidak boleh begitu, Bapak Ibu. Kita harus belajar bersama-sama. Berbagi. Ingatlah baik-baik, kita tidak boleh mengumpulkan harta hanya demi egoisme diri sendiri. Kenapa? Karena itu bersifat sangat sementara. Firman Allah tadi berkata begitu. Ngengat dan karat akan merusakkannya. Kita masih ingat peristiwa Krismon, Bapak Ibu. Harta itu seperti angin saja. Begitu krisis moneter melanda dunia, Bapak Ibu, dalam sekejap orang yang punya perusahaan langsung jadi miskin. Dalam sekejap orang yang kaya raya langsung jadi susah luar biasa. Itu sedang memberitahu kepada kita bahwa harta duniawi seperti hembusan angin saja. Harta duniawi bersifat sementara dan tidak pasti. Karena itu kita dilarang mengumpulkan demi diri sendiri. Kita dilarang mengumpulkan harta demi harta itu sendiri. Jadilah anak-anak Tuhan yang suka berbagi, Tuhan akan disenangkan melalui karakter yang demikian.
Bapak Ibu, renungkan firman Allah sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.